Di negeri Sodom inilah Nabi Lut akhirnya diangkat menjadi Rasul. Hadirin dan hadirat, pada zaman dahulu boleh terjadi Allah Subhanahu wa ta'ala angkat beberapa Rasul dalam satu masa. Kalau Nabi Ibrahim di Palestin, Lut diangkat di Sodom. Itu sebabnya ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat memberitahu bahwa Sarah kelak akan mendapat anak yang bernama Ishak, kemudian para malaikat memberitahu sebenarnya kami dalam perjalanan untuk menuju ke negeri Nabi Lut. Nabi Ibrahim sempat berpesan, kata Nabi Ibrahim, tolong selamatkan Lut dan keluarganya, sebab Nabi Lut itu adalah anak saudaraku. Ini kisah dalam Al-Quranul Karim, dan ini menunjukkan bahawa antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, betul tak mereka sezaman? Ini bezanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bezanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarik kon ditarik. Hadirin dan hadirat, kita teruskan. Begitu sampai di Palestin, Nabi Ibrahim dan Sarah mengolah lagi tanahnya yang gersang sebagai petani miskin. Akhirnya Sarah kasihan, wahai Ibrahim, kamu kawini sajalah Hajar ini. Mudah-mudahan dengan perkawinanmu dengan Hajar, kamu akan dapat zuriat yang selanjutnya aku boleh juga menompang manja dengan anakmu. Akhirnya Nabi Ibrahim setuju. Selanjutnya mereka pun kahwin. Kita ringkaskan, setahun hasil perkawinan itu akhirnya Hajar hamil dan melahirkan Ismail. Rupanya bapak-bapak dan ibu-ibu tidak sebagaimana harapan semula. Begitu Nabi Ibrahim pada usia lanjut dapat anak bernama Ismail, dia sangat sayang pada Ismail, dia juga sangat sayang pada Hajar. Akhirnya Sarah timbul cemburu. Cemburunya yang luar biasa sampai ke peringkat minta supaya Ibrahim membawa Hajar dan Ismail jauh daripada Palestin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala arahkan supaya Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke padang pasir Mekah. Betul tak ini suatu perencanaan daripada Allah Azza wa Jalla? Yes. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan patuh memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi penyebab ialah cemburunya Sarah tadi. Akhirnya berangkatlah. Sesampainya di padang pasir Mekah, dengan perbekalannya yang sangat minimal, Hajar dan Ismail ditinggalkan oleh Ibrahim, balik ke Mekah, ke Palestin. Sarah ketika itu, Hajar ketika itu macam tak percaya Ibrahim meninggalkannya di tempat tidak ada rumah, tidak ada manusia, tidak ada perbekalan yang cukup, makanan maupun minuman. Sampai bertanya, wahai Ibrahim, sampai hati engkau tinggalkan kami di tempat seperti ini, tak ada manusia, tidak ada rumah, tidak ada perbekalan yang cukup. Ibrahim diriwayatkan tidak menoleh ke arah istrinya, sebab ketika itu berjuang antara tugas dengan cinta dan sayang anak. Diulang sekali lagi, wahai Ibrahim, sampai hati engkau tinggalkan kami di tempat seperti ini. Lagi-lagi Nabi Ibrahim membisu. Tapi alhamdulillah Hajar seorang wanita yang tinggi iman, takwa dan tawakalnya, seolah-olah dapat membaca bahawa Ibrahim berbuat demikian mesti atas arahan Allah. Lalu Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang suruh engkau berbuat demikian, meninggalkan kami di tempat seperti ini?
Nabi Ibrahim lalu menjawab, "Na'am, benar. Kalau tidak karena perintah Allah, aku tidak akan tinggalkan kamu di tempat seperti ini." Lalu Hajar dikatakan dengan begitu tinggi iman dan tawakal yang bulat tanpa berbelah bagi menjawab, "Izan la yudayyi'ana." Oh, kalau begitu wahai Ibrahim, silakan pergi, tinggalkan kami. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami hidup di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, coba dengar macam mana jawaban seorang wanita yang begitu tinggi takwa dan iman serta tawakalnya, yang begitu yakin kalau sesuatu itu arahan daripada Allah, mesti akan membawa kebaikan. Izan la yudayyi'ana. Oh, kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan hidup kami di sini. Tak terbayang langsung oleh Hajar bahwa bila malam nanti dah mulalah serigala, kalajengking, ular mula merayap yang barangkali akan menggigit. Semuanya itu tidak difikir oleh Hajar, semata-mata karena menjunjung tinggi arahan dari Allah Azza wa Jalla. Ringkasnya, hadirin dan hadirat, Ibrahim tinggalkan Hajar dan anaknya tanpa bekalan yang cukup. Hajar merayu, tapi Ibrahim tetap dengan azamnya. Hajar tanya Ibrahim, "Allahu amaraka bihadza?" Ibrahim jawab, "Benar." Lalu reaksi spontan dari Hajar, "Idzan la yudayyi'ana." Kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan hidup kami. Nah, sekarang memang betul dugaan Hajar. Hajar berusaha mencari air dan mundar-mandir antara Safa dan Marwah. Malaikat menjelma dalam bentuk asli. Saya ulang, anak dalam gendongan mula menangis karena kekurangan air. Lalu Hajar pun mundar-mandir antara Safa Marwah. Sesampainya di atas bukit Safar, beliau melihat dari kejauhan kalau ada kafilah dagang yang sedang lalu merentas padang pasir untuk diminta bantuan, tapi hampa. Berjalan lagi menuju ke Marwah, sekali lagi hampa. Sampai 7 kali mundar-mandir Safa Marwah, yang akhirnya dijadikan syariat sa'i. Apa makna sa'i? Sa'i maknanya usaha. Setelah 7 kali mundar-mandir Safa Marwah, tiba-tiba menjelma malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli. Kata Jibril, "Wahai Hajar, jangan takut. Aku adalah utusan Allah. Tidak jauh dari tempat engkau berdiri itu kelak akan dibina rumah Allah. Dan yang membinanya adalah suamimu Ibrahim bersama dengan anak dalam gendonganmu itu." Siapa anak dalam gendongan Hajar? Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, yang ketika itu masih baby. Sebelum malaikat ghaib, dia sempat menghentakkan kakinya. Dalam setengah riwayat mengebaskan sayapnya. Akhirnya muncullah air yang sangat banyak, yang dipanggil dengan air Zamzam. Zamzam maknanya gemuruh. Seperti kita umpamanya duduk di bawah air terjun, bagaimana gemuruhnya air itu dalam bahasa Arab dipanggil Zamzam. Dan ada satu lagi makna Zamzam, yaitu banyak, karena banyaknya air. Betul tak hadirin dan hadirat, sejak munculnya sampai hari ini air itu tidak pernah berhenti? Yes. Cuma tak ada kena-mengena dengan Zamzam ala Kazam. Tak ada kena-mengena. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tabiat padang pasir, bila kawasan sudah ada air, mesti burung-burung akan berterbangan di akan atas. Oleh sebab itu, mana-mana kafilah yang lalu lalang di padang pasir, begitu melihat banyak burung yang berterbangan, mereka kenal pasti di bawahnya mesti ada sumber air. Akhirnya berdatanganlah mereka satu demi satu, minta izin pada Hajar untuk mencacak kemah.